Selamat datang di ruang belajar IPA berpikir kritis. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang belajar IPA berpikir kritis. Video pembelajaran kali ini kita akan membahas masalah sistem organisasi kehidupan. Tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut. 1. Menjelaskan pengertian sel, jaringan, organ, dan sistem organ. 2. Menjelaskan struktur dan fungsi sel. 3. Menjelaskan struktur dan fungsi jaringan pada hewan atau manusia. 4. Menjelaskan struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. 5. Menjelaskan struktur dan fungsi contoh organ pada hewan atau manusia atau tumbuhan. 6. Menjelaskan struktur dan fungsi contoh sistem organ pada manusia. Para siswa dan pemirsa yang berbahagia, sebelum kita membahas lebih jauh tentang materi ini, marilah kita berpikir kritis untuk melihat peta konsep materi sistem organisasi kehidupan. Pada prinsipnya, makhluk hidup dibagi menjadi dua atas dasar jumlah sel penyusun tubuhnya, yaitu makhluk hidup uniseluler, yaitu tubuhnya tersusun dari satu sel, dan makhluk hidup multiseluler, tubuhnya tersusun dari banyak sel. Untuk makhluk hidup uniseluler atau makhluk hidup bersel satu, contohnya ada amoeba, paramecium, euglena, dan lain-lain. Sedangkan makhluk hidup multiseluler, contohnya adalah manusia, hewan vertebrata, tumbuhan biji, dan sebagainya. Makhluk hidup multiseluler secara organisasi kehidupan dari tingkat paling bawah ke tingkat yang lebih tinggi tersusun atas sel, jaringan, organ, dan sistem organ. Nah, para siswa dan pemirsa yang berbahagia, marilah kita lanjutkan membahas masalah pengertian sel, jaringan, organ, dan sistem organ. Sel merupakan unit terkecil kehidupan. Di dalam sel terdapat organela sel yang berfungsi untuk mengatur proses kehidupan sel, sehingga sel ini merupakan unit dan fungsi terkecil penyusun tubuh makhluk hidup. Jaringan merupakan sekelompok sel-sel yang mempunyai fungsi dan bentuk sama. Organ merupakan kumpulan dari beberapa macam jaringan yang berbeda dan membentuk satu kesatuan untuk melakukan fungsi tertentu. Sistem organ merupakan beberapa organ yang bekerja sama untuk melakukan fungsi kerja tertentu. Marilah berikutnya kita membahas masalah ukuran sel. Sebagian besar sel berdiameter antara 1 sampai 100 mikrometer sehingga hanya dapat dilihat menggunakan mikroskop. Coba perhatikan konversi satuan pengukuran berikut ini. 1 cm sama dengan 10 pangkat min 2 meter. 1 mm sama dengan 10 pangkat min 3 meter. 1 mikrometer sama dengan 10 pangkat min 3 mm atau 10 pangkat min 6 meter. 1 nanometer sama dengan 10 pangkat min 3 mikrometer atau 10 pangkat min 9 meter. Dengan demikian, kalian bisa membayangkan bahwa ukuran sel itu sangat kecil, yaitu menggunakan satuan mikrometer. 1 mikrometer sama dengan 1/1000 mm. Nah, para siswa dan pemirsa yang berbahagia, marilah kita tinjau gambar sel untuk membahas struktur dan fungsi sel. Ini adalah gambar sel hewan dan satunya adalah gambar sel tumbuhan. Bagian-bagian dari sel hewan maupun tumbuhan ini pada prinsipnya sama. Ada membran sel, ada nukleus, nukleolus, sitoplasma, retikulum endoplasma, lisosom, vakuola, mitokondria, dan badan Golgi.
Hanya saja pada sel tumbuhan ini berbeda cirinya, yaitu karena memiliki dinding sel dan ukuran vakulanya besar, serta memiliki plastida atau zat warna, misalnya kloroplas. Itulah yang membedakan antara struktur sel tumbuhan dengan sel hewan. Berikutnya, struktur dan fungsi sel bisa kita berikan pengertian-pengertian sebagai berikut. Membran sel merupakan suatu selubung terluar dari sitoplasma. Membran sel berperan dalam transport zat-zat yang mau masuk atau keluar dari sel. Dinding sel merupakan suatu lapisan terluar dari sel pada sel tumbuhan. Sitoplasma merupakan suatu cairan yang berada di dalam membran plasma selain inti sel. Inti sel berfungsi sebagai pusat kegiatan sel, ribosom sebagai tempat sintesis protein, badan Golgi sebagai alat ekskresi sel, mitokondria sebagai alat respirasi sel, dan lisosom sebagai alat pencernaan sel. Nah, para siswa dan pemirsa, kita lanjutkan membahas masalah struktur dan fungsi jaringan pada hewan atau manusia. Nah, gambar ini merupakan gambar jaringan yang menyusun tubuh pada hewan. Ada jaringan otot polos, otot lurik, otot jantung. Ada juga jaringan ikat maupun jaringan epitel. Nah, fungsi dari jaringan-jaringan tersebut tergantung dari strukturnya. Untuk jaringan otot, ini berfungsi untuk melakukan suatu gerakan, karena dengan struktur ini, otot dapat memendek dan memanjang atau berkontraksi maupun relaksasi untuk berfungsi melakukan suatu gerakan. Hanya saja untuk otot polos, ini gerakannya tidak disadari dan merupakan gerakan yang terjadi pada organ-organ di dalam tubuh. Misalnya organ usus, jantung, maupun ginjal. Sedangkan otot jantung berfungsi untuk gerakan denyut jantung. Otot lurik berfungsi untuk gerakan organ-organ tubuh seperti tangan, kaki, dan sebagainya. Sedangkan jaringan epitel merupakan jaringan terluar dari suatu permukaan organ, sehingga jaringan ini berfungsi sebagai pelindung terhadap jaringan yang ada di bawahnya. Jaringan ikat berfungsi untuk pengikat, baik itu pengikat pada sendi maupun pengikat di dalam tubuh tersebut. Sedangkan jaringan saraf berfungsi untuk menerima dan memberikan reaksi terhadap suatu rangsangan. Untuk struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan bisa dilihat dari gambar berikut ini. Ada bagian akar, batang, dan daun. Organ-organ tersebut disusun oleh beberapa jaringan. Misalnya ada jaringan silem yang berfungsi untuk mengangkut air dan mineral dari akar ke daun. Ada jaringan floem yang berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh. Ada stomata yang berada di bagian epidermis bawah, ini berfungsi untuk sirkulasi udara. Epidermis merupakan jaringan terluar dari suatu organ, sehingga fungsinya untuk memberikan perlindungan terhadap jaringan-jaringan yang ada di bawahnya. Empulur merupakan jaringan dasar yang terdapat pada akar ataupun batang, berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Sedangkan jaringan palisade dan jaringan spon pada daun berfungsi sebagai tempat fotosintesis karena di dalamnya terdapat kloroplas. Mesofil merupakan jaringan yang berada di antara epidermis bawah dan epidermis atas. Struktur dan fungsi contoh organ pada hewan atau manusia atau tumbuhan berikut adalah gambar pada manusia dan hewan. Organ-organ yang terdapat di dalam gambar ini antara ada mulut, esofagus atau kerongkongan, hati, pankreas, lambung, usus halus, usus buntu, usus besar, dan anus. Organ-organ ini memiliki fungsi yang berbeda-beda untuk mendukung suatu sistem proses pencernaan makanan. Sehingga organ-organ mulai dari mulut, esofagus, hati, lambung, pankreas, usus halus, usus buntu, usus besar, dan anus ini menyusun sistem pencernaan makanan baik pada manusia dan juga pada hewan. Nah, untuk struktur dan fungsi contoh sistem organ yang lain pada manusia
Bisa disebutkan di sini ada sistem pernafasan, sistem pengangkutan, sistem pengeluaran, sistem gerak, sistem pencernaan, sistem hormon, dan sistem saraf. Masing-masing sistem organ tersusun dari organ-organ. Sistem pernafasan misalnya tersusun dari organ hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Fungsinya adalah untuk menghirup oksigen sehingga diperoleh energi. Demikian juga dengan sistem-sistem organ yang lain, yaitu sistem yang mendukung fungsi tertentu disusun oleh organ-organ yang menyusun sistem organ tersebut. Sampai jumpa dengan video-video pembelajaran lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.